Mereka ini membuat apa? Membuat sesuatu yang sangat tidak harmonis antara rakyat dengan penguasa. Rakyat mengutuk, melaknat, mencaci maki penguasa, penguasa mengawasi rakyat, terutama aktivis-aktivis dakwah. Apa ini? Musibah, bukan nikmat. Kita lihat saudara-saudara kita di Syria, kita lihat saudara-saudara kita di Mesir, di Libya. Mereka tidak sabar. Sama dengan di negeri kita. Tahun 98, mereka nggak sabar. Mereka tidak sabar. Seolah pemimpin itu nggak boleh salah. Seolah pemimpin itu harus soleh, harus baik, harus amanah, harus. Pemimpin manusia tentu bisa berbuat salah. Orang-orang Khawarij tidak mengikuti bagaimana orang-orang kufar. Salah, gulingkan. Salah, harus lengser. Dan gigit jari mereka, ya kan? 98, 97 mereka berharap semangat. Kalau Pak Harto turun, selesai masalah. Bagus keadaan, ekonomi meningkat. Hayalan mereka ternyata salah. Ya. Presiden digulingkan, turun, lengser. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Aliran sesat di mana-mana. Gambar porno di mana-mana. Sebelumnya nggak akan terbayang majalah Playboy itu boleh muncul, boleh terbit di Indonesia. Akhirnya terbit. Ya, satu provinsi hilang. Ekonomi morat-marit. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Pemimpin yang dijatuhkan secara paksa maka akan berakibat keburukan. Dan ini diikuti oleh Mesir, Libya. Apa yang terjadi di Mesir, Libya setelah Husni Mubarak turun, Muammar Gaddafi terbunuh? Kebaikan apa keburukan? Keburukan. Termasuk di Syria. Keburukan demi keburukan. Kenapa? Tidak harmonis. Tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Islam tidak seperti Kristen, Buddha, Hindu. Orang Kristen, Buddha, Hindu kalau ceramah tentang apa? Tentang dosa, pahala, dosa, surga, neraka, surga, akhirat, kehidupan sudah mati. Enggak ada berbicara tentang ekonomi Kristen, siasah menurut Buddha. Pernah dengar? Enggak ada. Mereka enggak punya konsep itu. Miskin. Islam yang punya. Enggak percaya? Antum tanyakan pertanyaan yang mudah, yang pasti dialami oleh semua orang. Datangi seorang pendeta atau pastor. Tanyakan kepada mereka, Pak Pendeta, ada orang Kristen meninggal. Dia meninggalkan seorang istri, 4 orang anak. 1 laki-laki, 3 perempuan. Hartanya 100 juta. Pak Pendeta, menurut Kristen, istri dapat berapa? Anak laki-laki dapat berapa? Anak perempuannya dapat berapa? Kita tunggu. Kira-kira bisa jawab apa tidak? Saya yakin nggak bisa jawab. Kalau toh jawab, istihad dia. Istihad dia. Karangan dia. Kalau mereka bisa jawab. Ya. Makanya antum tanyakan kepada 10 pendeta di tempat terpisah. Taruhlah sama-sama Pantekosta atau sama-sama Advent atau sama-sama Katolik lah. Kan mestinya sama. 10 pendeta. Insya Allah jawabannya 10 macam. Yang ngarang sendiri-sendiri, istihad sendiri-sendiri kan nggak mungkin sama. Sekarang antum bandingkan, tanyakan kepada 100 ustadz. Kalau perlu 1000 ustadz. Dengan pertanyaan sederhana tadi. Ada seorang meninggal, dia meninggalkan seorang istri, 4 orang anak, yang 1 laki-laki, 3 perempuan, hartanya 100 juta. Tanyakan kepada 1000 ustadz, kalau perlu 10.000 ustadz, insya Allah jawabannya 1. Bahkan gak usah ustadz, antum bisa jawab. Buka surat apa? Buka surat apa? Surat An-Nisa, ayat 11-12. Istri dapat berapa kalau mayatnya suaminya punya anak?
Jangan-jangan antum juga nggak tahu nih. Payah kalau antum juga nggak tahu ya. Isi dapat berapa? 1/8. Mudah sekali tinggal baca. Pengen tahu baca, langsung ketemu. Sisanya buat anak. Dengan pembagian sedemikian rupa, yang anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Walil rijali hadzul unthayain. Warisan bagi anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Mudah sekali. Inilah Islam, kaya raya. Dengan aturan, sayang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Seolah kaum muslimin gak sadar, Al-Quran dan Sunnah begitu kaya dengan aturan-aturan. Tentang karantina, siapa yang mengajarkan pertama kali? Nabi SAW. Jika kalian mendengar di satu daerah terjangkit ta'un, kalian haram masuk ke daerah itu. Yang sudah di dalam, haram keluar. Ini kan baru ditemukan oleh Eropa, Amerika, kira-kira beberapa puluh tahun yang belakangan ini. Islam sudah 1400 tahun yang lalu. Ini sekedar contoh yang hadir di ingatan saya. Mungkin ada yang hadir di ingatan antum dan seterusnya. Betapa Islam telah memulai duluan. Apa yang menjadi peraturan Eropa, Amerika, kalau seorang presiden sudah ada, lalu muncul presiden kedua, pemimpin kedua, saya kira mereka tidak punya jawaban atau masih berdiskusi. Islam sudah menjawab. Ya. Maka ada beberapa pendeta dan pastor, orang-orang Kristen, Nasara, geleng-geleng kepala, mendengar khutbahnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas khutbah bukan hanya membahas tentang surga, neraka, pahala, dosa. Kalau itu kan nggak bisa dibuktikan. Ya kan? Semuanya gaib yang hanya wajib kita imani. Ibnu Abbas membahas tentang warisan, membahas tentang siasat syariah, membahas tentang ekonomi. Bagaimana ketika ada orang membawa barang menuju ke pasar, kita cegat di jalan, kita tawar sesuka kita, boleh apa tidak? Ketika kita menjual barang, kalau kontan 1 juta, kalau dicicil 1,4, boleh apa tidak? Islam menjawab. Begitu kayanya Islam. Termasuk dalam pemerintahan ini. Islam telah mengatur dan aturan Islam sudah terbukti. Ya, seperti yang diucapkan Bapak Jumain tadi, sudah menjadi bukti bagaimana Islam itu telah sukses. Islam itu telah jaya. 2/3 belahan dunia dikuasai oleh Islam dan kaum muslimin. Akhirnya melemah, merosot. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin meninggalkan ajaran Islam itu sendiri. Seandainya kaum muslimin taat melaksanakan syariat Islam, niscaya keadaannya seperti keadaan para sahabat. Romawi dan Parsi, 2 superpower dunia, gemetar mendengar nama seperti Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz. Mereka ketakutan. Sekarang terbalik. Justru kita ketakutan mendengar nama Amerika, Bank Dunia, IMF, Jepang. Kita yang ketakutan. Karena apa? Kita meninggalkan syariat Islam. Sudah jarang dari kita yang sholat berjamaah di masjid. Ini jalan menuju kesuksesan, taat kepada Allah. Sunnanul kubra, kata Ibnu Mas'ud. Sunnah Nabi yang sangat besar, sholat berjamaah di masjid. Bukan hanya Jum'ah, bukan hanya Maghrib Isya, tapi dari subuh sampai Isya berjamaah di masjid. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat.